Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BBC di London. Jadi saat ini terjadi kekosongan di wilayah kekuasaan Indonesia. Bagus kalau begitu. Ayo kita desak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bisa membiarkan proklamasi dibuat oleh campur tangan PPKI. Karena PPKI itu dibuat oleh Jepang. Baiklah, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Mari kita minta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan mengabari semua golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami dari golongan muda pun sudah mengadakan rapat dan hasilnya kami sepakat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak dapat langsung memproklamirkan kemerdekaan. Kita harus merundingkan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan rencana kemerdekaan ini bersama PPKI karena PPKI buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus terwujud oleh rakyatnya sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam bentuk PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang mengurus tentang kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini tidak akan mampu melawan armada Jepang. Apakah kalian tidak berpikirkan nasib wanita-wanita, anak-anak, jika terjadi pertumpahan darah? Kalian mau membuat negeri ini semakin menderita. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula akan berakhirnya penderitaan rakyat ini. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berpikir. Baiklah kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita tidak ingin hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya setuju.
Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negara ini. Dan untuk masalah proklamasi sebaiknya kita bicarakan di dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus besok. Lalu bagaimana dengan desakan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda, pikirannya masih pendek. Kita harus melihat juga bagaimana ke depannya dan mempersiapkan kemerdekaan dengan matang atau semua akan menjadi sia-sia. Baiklah Bung, berarti kalau begitu kita sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa kalian datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk melakukan pengasingan. Maksudnya? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk melakukan pengasingan sementara. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati dan bayinya juga ikut untuk alasan keamanan. Baiklah, berikan kami waktu untuk berkemas. Assalamualaikum. Mari ikut kami ke pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, aku menjamin serta proklamasi kemerdekaan Indonesia ditempatkan pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya besok siang jam 12. Baiklah, akan saya antarkan. Syukurlah kalian aman. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Baiklah, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi? Jepang tidak akan membiarkan kita proklamasi kemerdekaan sekarang. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Saya setuju, Bung. Malam ini kita akan ke rumahnya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu Anda malam begini. Kami perlu tempat untuk membahas proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Tunggu. Bagaimana kita bisa merumuskan proklamasi di rumah perwira Jepang? Oh, benarkah begitu? Baiklah, saya akan menjamin keselamatan kalian saat berada di rumah saya. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya saya ikut senang mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah Anda ada pena dan kertas Laksamana? Ada, sebentar saya ambilkan. Nah, bagaimana dengan isi bait pertama dengan dalam proklamasi, Pak? Kami Putra Putri Indonesia mengaku masuk lagi. Bentar, ada satu. Bagaimana dengan penandatanganan teks ini? Menurut saya, tes ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI tersebut dibuat oleh Jepang. Bagaimana jika ditandatangani oleh semua yang hadir di ruangan ini, seperti Amerika yang lakukan pada atas deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda. Jadi bagaimana, Bung Karno? Menurut saya karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi
harus atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana tos ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana hadirin, setuju? Ya, setuju. Baiklah. Sayuti. Tolong ketik teks proklamasi ini. Baiklah Bung Karno. Ini teksnya sudah saya ketik Bung Karno. Baiklah, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta Anda untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi bangsa kita ini. Beratus-ratus bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.